Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Bapak Dr. Haji Iskandar Zulkarnain, MSI, dan Ibu Haja Indah Budiarti, MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ardi Rahmawan dengan NIM 21101182100015, Muhammad Ridoni dengan NIM 21101182100026, Rizky Hidayat dengan NIM 2110831020, Suaibatul Aslamiyah dengan NIM 21101183200012. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan keterampilan kognitif. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ardi Rahmawan. Kepada Ardi Rahmawan dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama. Baik, materi pertama adalah metakognitif. Sebenarnya, apa sih metakognitif itu? Di sini kami mengambil pendapat dari dua peneliti, yaitu Suherman dan Flavel. Menurut Suherman, metakognitif adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Seseorang perlu menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Sedangkan Flavel memberikan definisi metakognitif sebagai kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Dari beberapa definisi tadi, dapat dipahami bahwa metakognitif adalah pengetahuan tentang pikiran dan cara kesadaran tentang proses kognisi, atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Secara ringkas, metakognitif dapat diistilahkan sebagai thinking about thinking. Berikutnya adalah komponen metakognitif. Menurut John Flavel, pengetahuan metakognitif secara umum dapat dibedakan menjadi 3 variabel, yaitu variabel individu, variabel tugas, dan variabel strategi. Yang pertama, variabel individu. Variabel individu mencakup pengetahuan tentang persons, manusia, yaitu diri sendiri dan juga orang lain, yang mengandung wawasan bahwa manusia, termasuk saya sendiri, memiliki keterbatasan dalam jumlah informasi yang dapat diproses. Tidak mungkin semua informasi yang masuk ke pikiran kita dapat diproses. Dalam variabel individu ini, tercakup pula pengetahuan bahwa kita lebih paham tentang suatu bidang dan lemah di bidang lain. Contohnya seperti saya lebih menguasai tentang mata pelajaran matematika dibandingkan mata pelajar yang lain, misalkan saja sejarah. Demikian juga pengetahuan tentang perbedaan kemampuan Anda dengan orang lain. Maksudnya seperti mengetahui bahwa guru lebih terampil dalam bahasa Inggris dibanding dengan saya. Yang kedua adalah variabel tugas. Variabel tugas mencakup pengetahuan tentang tugas-tugas yang mengandung wawasan bahwa beberapa kondisi sering menyebabkan kita lebih sulit atau lebih mudah memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas. Misalnya, semakin banyak waktu yang saya luangkan untuk memecahkan suatu masalah, semakin baik saya mengerjakannya. Sekiranya materi pembelajaran yang disampaikan guru sukar, maksudnya adalah susah dipahami dan tidak akan diulangi lagi, maka saya tentu harus lebih konsentrasi dan mendengarkan
keterangan guru dengan seksama. Untuk selanjutnya, sebelumnya mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis di PPT-nya, sehingga untuk variabel ketiga yaitu variabel strategi tidak bisa tampil di PPT-nya. Sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf. Baik, oleh karena itu akan saya bacakan saja untuk variabel ketiga yaitu variabel strategi. Variabel strategi ini mencakup pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang bagaimana mengetahui, mengatasi kesulitan. Variabel strategi ini mengandung wawasan seperti beberapa langkah kognitif akan menolong saya menyelesaikan sejumlah besar tugas kognitif. Misalnya seperti mengingat, mengkomunikasikan, dan membaca. Akan tetapi, beberapa strategi akan menolong saya menyelesaikan beberapa tugas lebih baik daripada tugas-tugas lain. Baik, berikutnya adalah perkembangan metakognitif. Kemampuan metakognitif untuk memonitor kemajuan sendiri dan menggunakan strategi yang berbeda untuk belajar dan mengingat, mengalami perkembangan sesuai dengan pertambahan usia. Secara umum, pengetahuan metakognitif mulai berkembang pada usia 5-7 tahun dan terus berkembang selama usia sekolah, masa remaja, bahkan sampai masa dewasa. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan adanya perbedaan individual di antara para peserta didik dalam usia yang sama. Sejumlah peneliti yang lebih tertarik untuk mempelajari kemampuan metakognitif anak-anak, misalnya Hala, Candler, dan Fritz, yang menemukan bahwa anak-anak yang masih kecil, usia 2 atau 2,5 tahun, telah mengerti bahwa untuk menyembunyikan sebuah objek dari orang lain, mereka harus menggunakan taktik penipuan seperti berbohong atau menghilangkan jejak mereka sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Flavel pun menunjukkan bahwa anak-anak yang masih kecil telah menyadari adanya pikiran, memiliki ketertarikan, atau terpisah dengan dunia fisik, dapat menggambarkan objek-objek dan peristiwa-peristiwa secara akurat atau tidak akurat, dan secara aktif menengahi interpretasi tentang realitas dan emosi yang dialami. Anak-anak usia 3 tahun telah mampu memahami bahwa pikiran adalah peristiwa mental internal yang menyenangkan, yang referensial, merujuk pada peristiwa-peristiwa nyata atau khayalan, dan yang unik bagi manusia. Mereka juga dapat membedakan pikiran dengan pengetahuan. Berdasarkan hal ini, berarti kemampuan metakognitif lebih berkembang sejak masa anak-anak awal dan terus berlanjut sampai usia sekolah dasar dan seterusnya mencapai bentuknya yang lebih mapan. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru atau pendidik, termasuk orang tua, untuk mengembangkan kemampuan metakognitif baik melalui pembelajaran ataupun pengembangan kebiasaan di rumah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ardi Rahmawan yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Hidayat. Kepada Rizky Hidayat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, strategi kognitif. Pertama, pengertian strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan suatu cara yang dilakukan oleh siswa untuk mempelajari materi atau mendapat pemahaman yang mendalam tentang sebuah materi dengan tujuan memperoleh informasi atau keterampilan yang berkaitan dengan agensi, tujuan, dan instrumen persepsi. Strategi kognitif sangat penting dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan pemahaman konsep dari materi yang mereka pelajari di dalam kelas. Strategi kognitif bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara jauh dan mendalam pada materi yang dipelajari, di mana strategi-strategi tersebut digunakan siswa untuk memecahkan masalah belajar tertentu dalam situasi dan kondisi tertentu agar memperoleh pengetahuan dan kepandaian. Strategi kognitif juga dapat diartikan sebagai kemampuan internal yang terorganisasi dan dapat membantu siswa dalam proses belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Perkembangan strategi kognitif memiliki beberapa jenis, antara lain strategi rehearsal atau mengulang,
elaborasi, serta organisasi, di mana strategi tersebut memiliki tujuan yang sama, namun tidak harus terkait dengan satu dengan yang lainnya. Kedua, jenis-jenis strategi kognitif. A. Strategi mengulang. Strategi mengulang digunakan untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Strategi mengulang terbagi menjadi dua, yaitu strategi mengulang sederhana dengan mengulang-ulang membaca sebuah materi, dan strategi mengulang kompleks dengan cara menggarisbawahi dan membuat catatan pinggir. Ini strategi elaborasi. Strategi elaborasi merupakan proses menghubungkan pengetahuan siswa yang sebelumnya dengan informasi yang baru mereka dapatkan dari sebuah pelajaran, sehingga informasi yang didapatkan diproses pada tingkat yang lebih dalam serta lebih bermakna. Ini strategi organisasi. Strategi organisasi adalah suatu cara meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, menumbuhkan pola pikir baru yang lebih ekstensif, serta mengembangkan aspirasi secara lebih bebas, di mana organisasi belajar ini mengembangkan belajar bersama-sama atau belajar melalui berbagai sumber dengan menunjukkan komitmen untuk belajar dan terus melakukan perbaikan. Ketiga, mengembangkan strategi kognitif. Strategi kognitif berkembang dalam waktu yang cukup lama dan panjang sebagai hasil dari pendidikan. Dalam hal ini, proses belajar merupakan proses yang penting dalam mengembangkan strategi kognitif seseorang. Menurut Socrates dan John Dewey, belajar merupakan suatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan secara mental dan atau fisik yang diikuti dengan kesempatan merefleksikan hal-hal yang dilakukan dari hasil perilaku tersebut. Strategi kognitif dikembangkan melalui proses refleksi perilaku ketika mahasiswa menghadapi masalah. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Hidayat yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ridhoni. Kepada Muhammad Ridhoni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Materi yang akan saya sampaikan adalah implikasi keterampilan kognitif dalam pendidikan. Implikasi teori-teori belajar menurut aliran psikologi dalam pembelajaran Willingham dalam Danim dan Khairil 2010-39 menyatakan bahwa hubungan psikologi kognitif untuk kepentingan pembelajaran di dalam kelas adalah misalnya hubungan kognitif untuk kepentingan fisika, untuk keperluan pembangunan di bidang teknik, misalnya gedung bertingkat. Danim dan Hairil 2010 nomor 39 pun menyatakan bahwa guru sudah tahu fakta aktivitas di kelas. Perhatian sangat penting untuk kepentingan siswa belajar. Karena itu, guru harus tahu bahwa anak-anak cenderung memiliki kesamaan dalam belajarnya. Dan juga siswa tidak harus selalu menggunakan teori para ahli. Dan tentu guru harus mengerti dimensi emosional, elemen motivasi, dan elemen sosial anak didiknya. Adapun contoh berdasarkan implikasi teori Piaget, yaitu misalnya ada pendekatan konstruktivis, maka guru dapat memberikan tugas kepada murid untuk dipelajari dan membuat ringkasan pembelajarannya. Murid bisa mencari teori-teori untuk pelajaran yang akan datang di pustaka, internet, dan lain-lain. Dengan adanya kegiatan dari murid untuk belajar, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Teori tentang implikasi teori Piaget ini dalam pembelajaran membuat siswa lebih banyak aktif dalam belajar. Menurut Vygotsky, mengajar dalam zona perkembangan proksimal melibatkan kesadaran, di mana siswa-siswa berada dalam proses perkembangan mereka dan mengambil keuntungan dari kesiapan mereka. Ini juga mengenai pengajaran untuk memunculkan kesiapan perkembangan seorang siswa. Mereka tidak hanya menunggu murid untuk menjadi siap. Adapun implikasi utama teori Vygotsky dalam pengajaran adalah bahwa para siswa membutuhkan banyak kesempatan untuk belajar dengan guru dan teman sebaya. Pengajaran dimulai melalui batasan atas zona tersebut, sehingga anak dapat mencapai tujuan dan beralih ke tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Santrok 2008-64 menyatakan bahwa cara memakai teori Vygotsky adalah sebagai berikut. A. Gunakan Zone of Proximal Development.
Mengajar dimulai dengan batas atas zona di mana murid mampu mencapai tujuan dengan kerjasama dengan pengajar. Dengan petunjuk dan latihan terus-menerus, murid akan menguasai urutan tindakan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu keahlian yang diharapkan. Gunakan teknik scaffolding. Cari kesempatan untuk menggunakan teknik ini ketika murid membutuhkan bantuan untuk aktivitas yang merupakan inisiatifnya sendiri. Gunakan teman sesama murid yang lebih ahli sebagai guru. Vygotsky mengatakan bahwa murid juga bisa mendapat manfaat dari bantuan dan petunjuk dari temannya yang lebih ahli. Dorong pembelajaran kolaboratif dan sadari bahwa pembelajaran melibatkan suatu komunitas orang untuk belajar, baik anak maupun orang dewasa. Mempertimbangkan konteks kultural dalam pembelajaran. Fungsi penting pendidikan adalah membimbing para murid untuk mempelajari keahlian penting sesuai di mana mereka berada. Memantau dan mendorong anak-anak dalam menggunakan private speech, serta memperhatikan perkembangan dari berbicara dengan diri sendiri pada masa awal sekolah dasar. Dan yang terakhir, menilai ZPD-nya, bukan IQ-nya. Vygotsky menyatakan bahwa penelitian harus fokus untuk mengetahui ZPD murid. Pembimbing memberi murid dengan tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. ZPD adalah pengukur potensi belajar yang menekankan pembelajaran bersifat interpersonal. Jika teori Vygotsky diterapkan dalam pembelajaran di kelas, maka hasil pembelajarannya akan lebih bagus. Hal ini disebabkan karena murid yang tingkat pengetahuannya masih rendah, kemudian dibantu murid yang lebih pintar, maka pengetahuan murid yang masih rendah akan meningkat dengan perlahan-lahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ridhoni yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, di sini saya sendiri akan menyampaikan kesimpulan. Metakognitif adalah suatu kata yang berkaitan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana cara dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Secara ringkas, metakognitif diistilahkan thinking about thinking. Komponen metakognitif secara umum terbagi menjadi 3 variabel, yaitu variabel individu, variabel tugas, dan variabel strategi. Metakognitif berkembang sejak masa anak-anak awal dan berkembang sampai usia sekolah dasar dan seterusnya, dan memerlukan latihan sehingga menjadi kebiasaan. Strategi kognitif merupakan suatu cara yang dilakukan oleh siswa untuk mempelajari atau mendapat pemahaman yang mendalam tentang sebuah materi untuk memperoleh informasi. Strategi kognitif bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara jauh dan mendalam pada materi yang dipelajari. Strategi kognitif ada beberapa jenis yang dapat dipelajari, yaitu strategi mengulang, strategi elaborasi, dan strategi organisasi. Strategi kognitif berkembang dalam waktu yang cukup lama dan panjang sebagai hasil dari pendidikan. Strategi kognitif dikembangkan melalui proses refleksi perilaku dan ketika mahasiswa mengalami masalah. Implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah cara mendorong siswa untuk berpikir tentang materi pembelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Membantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Berikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik yang mereka pelajari, pertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam kemampuan pemrosesan kognitif siswa pada tingkat usia berbeda. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.